Udah weekend nih, waktunya kita lanjut menjawab pertanyaan. Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara Efek Community. Seperti biasa, saatnya weekend, saatnya menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam Instagramnya Nusantara Efek Community. Ya, ini lumayan banyak lagi nih pertanyaan yang masuk. Seperti biasa teman-teman, setiap hari Minggu pagi sampai malam ya, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan apapun seputar Forex ke dalam Instagramnya Nusantara Efek Community. Tepatnya di dalam story-nya IG-nya NFC. Ya, kalau teman-teman pengen tahu IG-nya di sini nih tuh, di follow @Nusantara Efek Community supaya teman-teman dapetin update info setiap hari, edukasi setiap hari, story-story penting yang mungkin akan jadi informasi yang berguna buat teman-teman semua di rumah. Ya, di rumah, di kantor, di sekolah, di mana aja lah pokoknya ya. Gunanya banyak banget dan ini semua gratis buat teman-teman semua. Oke, seperti layaknya teman-teman nikmatin edukasi-edukasi di dalam video-video lain yang juga ada di dalam YouTube ini ya. Masuk ke menu playlist dan nikmatin semuanya tuh sesuai urutannya. Udah ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita akan mulai menjawab pertanyaan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di dalam layar teman-teman semua ya, itu ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini adalah family NFC semua ya pastinya yang bertanya tentang apapun yang pengen dia tahu tentang dunia Forex tentunya. Ya, karena sekali lagi Nusantara FX Community ini bukan edukasi, bukan edukator, bukan institusi edukasi, bukan. Tapi kita mempelajari sesuatu yang kita share buat teman-teman semua, sama-sama belajar. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini juga kadang-kadang ngingetin saya lagi tentang hal-hal dasar yang mungkin saya lupa. Makanya saya happy jawabnya. Oke? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari diet.gg ini ya, bisakah auto UFO mengirim notif kalau ada area baru yang terbentuk? Ini good question dan perlu teman-teman garis bawahi lagi. Auto UFO ini bukan punya NFC, jadi kalau request bisa kirim notifikasi, saya juga mau. Ya, tapi saya belum pernah kepikiran untuk minta ini. Ini bagus, jadi saya akan coba minta nanti ya ke Tradiktif di Singapura untuk bisa kasih mungkin mereka punya jalan gimana caranya auto UFO punya notif kalau ada area baru yang terbentuk. Good. Lanjut dari @rubygunawan55. Nah, ini dia yang saya cari-cari. Nah, lu apa tuh? Apaan tuh ya? Oke ya, kita lanjut. Dari @catherine.m.a. Kenapa nggak trading di Saxo Bank atau Dukas Kopi? Mantap. Jadi Saxo Bank atau Dukas Kopi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah broker atau pialang yang besar, bank besar, institusi yang lumayan besar untuk tempat kita bisa trading. Pertanyaannya kenapa nggak trading di sana? Gini, karena mereka sudah tidak lagi melayani retail. Sementara banyak banget family NFC ya yang ada di Indonesia yang depositnya masih $100, bahkan kurang. Ya, jadi buat kita pengen walk the talk gitu sebagai trader. Kita pengen bener-bener ngalamin apa yang teman-teman akan alamin. Jadi kita bener-bener pengen ngerasain semuanya. Anyway, teman-teman juga nggak tahu kan banyak akun juga yang tidak di Hot Forex yang kita punya. Jadi kita belum share sampai ke sana. Intinya untuk Hot Forex kita pengen share apa yang kita yakin benar, apa yang kita rasa baik buat teman-teman semua yang kita ajakin. Tapi ada banyak tipe akun lain yang kita juga nggak share ke teman-teman semua, tapi kita jalanin ya. Mungkin itu sedikit menjawab dari Mbak Catherine. Lanjut, dari Shelby Rivaldi. Oke. Bahas korelasi pair dong mas dan bagaimana cara mengatur resikonya. Korelasi pair, ini kalau teman-teman ikutan kelasnya Forex First Class ya, saya bahas 1 jam full, itu di 1 hari full ya, ngebahas tentang korelasi pair. Sikat aja, buat teman-teman yang pengen tahu, korelasi pair itu misalnya gini, GBP CAD sama GBP JPY, sama-sama GBP-nya di depan dan sama-sama di buy, itu meningkatkan resiko lebih tinggi. Kalau teman-teman dua-duanya punya plan buy di sana. Nah, cara ngaturnya maksimal 6% dari total resiko yang akan diambil. Kan banyak tuh, ada GBP CAD, GBP NZD, GBP USD, GBP JPY, dan seterusnya ya. Semuanya kalau teman-teman buy, totalnya itu harus maksimal 6%, gitu aja ngaturnya. Oke? Simple ya. Detailnya ya ikut FFC deh ya. Lanjut, Aditya Jafar. Nah, kalau di auto climate ada garis yang ke atas sama ke bawah itu maksudnya apa ya Mas Fadli? Oke. Garis itu menunjukkan jumlah volume, menunjukkan juga jumlah kalau kita sebutnya average true range, berapa jauh candlenya yang berjalan selama 14 hari ke belakang. Dan
di awal teman-teman nggak perlu fokus ke sana dulu kok. Teman-teman hanya fokus ke dotnya dulu aja. Karena dot tebal merah atau dot tebal biru itu yang jadi fokus buat teman-teman semua sebagai seller atau sebagai buyer. That's it. Sampai situ aja dulu. Itu udah bagus banget, udah terbiasa banget, baru nanti kita ngomongin garis. Oke? Lanjut. Dari DNY Indrawan. Halo kakak-kakak LFC, halo adik-adik. Bercanda ya. Lebar area yang ideal untuk entry di M15, H1, dan H4 berapa ya mas? Oke. Saya langsung aja lah ya jawabnya ya. Karena ini videonya panjang, nanti kalau saya jelasin intinya adalah kalau M15 rata-rata sekitar 10 sampai 15 maksimal 20 pips rata-rata. H1 sekitar 20 sampai 40 50 pips udah top banget deh. Ya. H4 itu minimal 30 pips, biasanya sampai 70 80 bahkan ada yang 100 pips kalau misalnya ATR-nya sangat-sangat lebar, ya. Jadi itu lebar area yang ideal. Anyway, nggak ada yang sangat-sangat tepat. Teman-teman sekali lagi, selama teman-teman menghasilkan uang nggak ada yang salah, lakuin aja, lanjutin aja ya. Jadi nggak usah terlalu baku, terlalu textbook lah. Kita entrepreneur perlu lebih fleksibel. Oke? Lanjut dari Sigit_Syah Putra. Mas mau tanya, di broker HF mana yang lebih direkomendasikan? MT4 atau MT5? Maksudnya gitu ya. MT4 mas. MT5 belum terlalu stabil dan banyak tools kita yang nggak bisa jalan maksimal di MT5. Jadi kita masih pakai MT4 ya, MT4. Lanjut, dari Zikri I Kurniawan. Kayaknya saya hafal nih, tiap minggu nanya nih orangnya. Kayaknya dia punya 10 pertanyaan, dicicil 10 minggu. Oke ya, Mas Zikri ya. Mas, apakah teman-teman di NFC ambil peluang ketika dot di autoclimate belum besar? Jawabannya no. Kita hanya akan ambil yang areanya sangat-sangat jelas. Jadi kita nggak mau berspekulasi. Kita pengen sangat-sangat mechanical. Sebisa mungkin sisi manusianya dihilangkan. Kalau kata autoclimate buy, kita buy. Kata autoclimate sell, kita sell. Kata autoclimate-nya belum besar dotnya, artinya tidak trading, ya kita tidak trading. That's it. Lanjut, Zikri Kurniawan lagi, nabung duit. Apa pandangan Mas tentang autoclimate W1? Waktu current 1 sampai 3 dotnya kecil tapi yang keempat besar. Ikutin aturan bakunya Mas. Nggak penting berapa dot sebelumnya, dot terakhirnya apa, itu aja. Karena dot terakhir itu yang bikin nanti di edge time frame-nya baku. Edge time frame-nya punya peluang yang kuat ya. Jadi fokus hanya di dot terakhirnya aja. Kalau dot terakhirnya yang keempat besar, walaupun 1, 2, 3-nya kecil, ya abaikan. Fokus di dot keempatnya, ambil peluangnya. Kalau biru, buy. Kalau merah, sell. Ya, cari peluangnya. Lanjut ya, dari @raskrutisebia. Susah banget ya. Gimana mau dihafal nih? Dan dia hanya menyapa, hai Nusantara Efek Community, halo juga. Oke ya, lanjut. Daniel Graftor, Mas Fadli WD setiap Kamis, tapi saya cek di website NFC ada bulan yang nggak profit, mohon penjelasannya. Ya kalau nggak profit nggak WD mas, masa modalnya yang di WD. WD setiap Kamis kalau profit. Nah, itu perlu digarisbawahin ya. Jadi dari total 1 tahun, misalnya kita punya 52 minggu ya dalam 1 tahun biasanya, ya ada minggu-minggu di mana kita loss teman-teman. Dan ya kalau kita loss, kita nggak WD, kita puasa. Makanya kenapa teman-teman punya akun yang terpisah-pisah. Punya mother account, punya withdrawal account, punya akun kenakalan kan gitu ya. Mother account tujuannya apa? Ya ini untuk resiko yang lebih besar. Duitnya di compounding, udah pasti ada duit profit di sana. Bisa WD kalau mau buat makan, nggak ada dari akun withdrawal. Tapi as long as akun withdrawalnya making money, ya udah teman-teman withdraw aja dan bisa pakai buat kebutuhan sehari-hari. Yang akun mother account-nya di compounding terus aja, di WD 20% buat tambahan deposit withdrawal account atau juga buat dinikmatin sebagai hasil gitu ya kalau misalnya lagi making money. Tapi kan mostly of the time teman-teman making money. Jauh lebih banyak minggu-minggu yang menghasilkan uang dibandingkan minggu-minggu yang loss. Tentunya teman-teman punya tabungan dong. Kalau dimakan habis semua ya puasa berarti. Ya, sesimpel itu. Lanjut dari Muh_Farrahan. Psikologi trading untuk percaya bahwa strategi kita itu benar gimana ya? Gini teman-teman. Saya dapat quotes dari Jose Blasco ya. Jose Blasco saya tanya, ternyata bukan punya dia. Dari seniornya juga dulu di masa lalu. Oke, good. Tapi gini, bunyinya gini. Teman-teman nggak akan action kalau teman-teman nggak akan pede. Pengalaman bikin teman-teman pede. Nah, keberanian untuk action itu berkaitan dengan kemampuan teman-teman manage psikologi tradingnya teman-teman semua. Kalau teman-teman belum punya pengalaman yang cukup, tentunya teman-teman nggak akan percaya diri. Jadi, tidak ada yang namanya psikologi trading yang
benar, yang bikin teman-teman percaya bahwa strateginya itu benar. Yang perlu dilakukan adalah mati rasa dulu, jadi tester dulu, nggak usah mikir jadi trader, jadi tester aja dulu. Setelah itu percaya dirinya akan meningkat seiring dengan waktu dan hasil yang bicara. Oke? Itu. Ya, kayak motivator. Yang itu. Lanjut ya. Dari mr.arfiansyah. Mas Fandli, waduh, pelanggaran ini. Nyebutnya pakai N dia. Tolong ini di blok ya, admin. Bercanda ya, Mas ya. Mas Fadli sharing dong awal trading start balance berapa dan sampai akhirnya trading for living. Belum ada ya video saya menjelaskan ini ya. Oke, karena ini video Q&A saya nggak bisa cerita panjang, saya jawab singkat aja. Pertama banget saya deposit itu $1.000 teman-teman. Itu duit tabungan saya sedikit ditambah juga dengan uang dari ayah saya waktu itu ya. Dia nggak tahu saya depositin forex waktu itu. Ya, mudah-mudahan dia nggak subscribe. Oke. Jadi $1.000 terus jalan 2-3 bulan saya making money 1.200, saya WD 200-nya 1.000 lagi, terus minus jadi 800, balik lagi jadi 1.100, balik lagi sampai kira-kira 6 bulan sampai saya cukup matang dengan apa yang saya inginkan. Saya tahu strateginya seperti apa dan saya tahu ini akan making money konsisten. Habis itu saya gesek kartu kredit, saya genepin jadi 5.000. Nah, mulai dari situ saya mulai ngerasa hasilnya setiap minggu, setiap bulan cukup. Gitu. Nah, mulai deh dari situ serius banget nih. Saya tahu industri forex ini bisa besar dan menghasilkan, dan akhirnya saya mulai tuh bangun tim traders gitu ya, mengedukasi orang dan seterusnya sampai hari ini. Oke? Sampai lahirnya NSC 2 tahun yang lalu, itu udah beberapa tahun setelah saya kenal industri trading pribadi ya, baru saya bikin komunitas.